Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ta'liman hadza ta'liman nafi'an mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulik wa khalilika wa safika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hayyi li min amri rasyada. Amin. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Jamiat Taqwa beserta para pengurus. Yang sama-sama kita hormati pula Ketua Yayasan Masjid Jamiat Taqwa, guru kita Kiai Haji Teranas Ajat Sudrajat, para masyayikh, para jamaah, wabil khusus ibu bapak hadirin hadirat, para pemuda-pemudi yang mudah-mudahan kita yang berada di tempat ini semua dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk sekian kalinya mari sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga Allah curahkan pada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat-sahabatnya dan juga kepada seluruh umatnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua, keluarga serta keturunan-keturunan kita mendapatkan syafaat darinya nanti. Amin ya rabbal alamin. Tadi malam saya dapat WA dari yang menjadi sumber pada pagi hari ini, Kiai Syahruddin Arsyad. Beliau baru pulang dari rumah sakit, maksudnya baru rawat inap pulang, jadi belum kuat. Tadi WA-nya saya sampaikan kepada Pak Habudi. Ya, jadi karena semalam baru dikabarin, jadi saya untuk nyari badalnya susah. Nah, jadi ya daripada kita pulang, kita isi kajian ini sebagaimana biasa, meskipun tidak sampai sesuai dengan apa yang Bapak Ibu inginkan. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ada 3 nama Nabi yang disebutkan di ayat di surah yang tadi Ustadz Ajat bacakan. Ada 3 nabi yang Allah sebutkan dalam surat apa Ustadz? As-Saff. Subhalillahi ma fis samawati wal ardh. Begitu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya kepada ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad, akan tetapi Allah mereview kembali bagaimana peringatan Allah kepada umatnya Nabi Musa. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan kepada umat Nabi Isa. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk yang sangat amat simpel, sederhana,
Akan tetapi sangat amat komprehensif apabila kita menerimanya dengan hati yang ikhlas. Karena di ayat itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan poin-poin yang akan membentuk kita menjadi orang-orang yang mendapatkan imbalan serta kesuksesan di hari akhirat. Telah lewat orang-orang yang telah hidup sebelum kita. Sebelum kita ada kaum, ribuan tahun yang lalu itu ada kaum. Baik yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran sebagai tamsil, sebagai perumpamaan, ada juga yang tidak Allah sebutkan. Yang Allah sebutkan kaum-kaum tersebut akan menjadi sebuah ibroh nasihat buat kita yang hidup di masa ini. Dan kita pun juga nanti akan hilang. Generasi kita akan hilang, akan tergantikan oleh generasi-generasi berikutnya. Dan nama-nama kita pun juga udah nggak ada yang disebut lagi pada waktu itu. Maka sekarang waktunya kita berperan. Waktunya kita Allah berikan kesempatan. Waktunya kita Allah masih berikan kenikmatan di alam dunia ini. Dan nanti akan berganti generasinya. Oleh karena itu, manfaatkanlah waktu yang singkat ini, karena hidup itu amat sangat singkat. Sebagaimana Nabi Nuh memberikan nasihat ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, berapa lama, bagaimana rasanya ya Nuh engkau tinggal di dunia? Padahal Nabi Nuh itu memiliki anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan umur paling panjang. 950 tahun umurnya Nabi Nuh alaihissalam. Akan tetapi ketika Allah tanya, bagaimana engkau menikmati hidup di dunia ya Nuh? Apa kata Nabi Nuh alaihissalam? Aku hidup di dunia seperti masuk rumah lewat pintu depan, keluar lewat pintu belakang. Begitu singkat. Dan kapan kita merasakan singkatnya hidup itu? Maka ketika kita udah nggak bisa melakukan banyak kegiatan karena fisik, tapi keinginan masih begitu banyak. Nah, alhamdulillah sekarang keinginan kita sama kemampuan kita masih berimbang. Maka alhamdulillah kita masih bisa datang ke Masjid Jami At-Taqwa, sholat subuh berjamaah, kemudian dilanjuti dengan kajian-kajian yang mudah-mudahan bermanfaat. Nanti ada waktunya kita pengen, badan udah nggak memungkinkan. Banyak di lingkungan kita orang yang masih pengen tapi udah nggak memungkinkan. Kenapa? Fisik yang sudah mulai ngajak istirahat. Maka 3 nabi yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan tadi dalam surah As-Saff. Pertama adalah Nabi Musa yang Allah sebutkan di situ. Wa qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tuzunani. Nabi Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kenapa engkau membuli lah istilah kata kalau zaman sekarang. Melakukan persekusi, menzolimi, menyakiti. Jadi Nabi aja dulu itu banyak yang musuhin. Ya. Nabi itu dulu banyak yang nyerang. Banyak yang gak suka sama utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala, banyak yang gak suka. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memperlihatkan mukjizat yang sangat amat luar biasa kepada Nabi Musa alaihissalam. Apa yang gak dimiliki oleh Nabi Musa? Dia banyak minta sama Allah.
Diberikan mukjizat ini, itu. Biar apa? Biar kaumnya beriman kepada Allah dan percaya kepadanya. Sebagaimana yang kita ketahui, Nabi Musa itu bisa menghidupkan orang mati. Bukan hanya Nabi Isa, Nabi Musa pun bisa. Nabi Musa bisa menyelamatkan kaumnya itu dari kejaran Fir'aun, sehingga dengan perintah Allah, fa'alki asoka, maka pukullah laut itu dengan tongkatmu. Maka dengan mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, terbelahlah laut tersebut. Nabi Musa nggak menyangka kalau dia diselamatkan oleh Allah, tapi dia yakin inna nasrallahi qarib, bahwa pertolongan Allah ini akan datang secara cepat. Nabi Isa juga demikian. Nabi Isa itu diburu Pak oleh umatnya, oleh kaumnya. Bahkan dikejar-kejar untuk disalib. Ya. Bahkan Nabi Isa menyatakan wa mubasysyiran. Dia memberikan kabar gembira. Ya'ti min ba'dihi, akan datang seorang rasul setelah dia. Ismuhu Ahmad. Nama di langit Nabi Muhammad itu Ahmad. Nama di dunianya, di alam dunianya Muhammad. Ya. Jadi di langit Nabi Muhammad lebih masyhur dengan nama Ahmad. Karena Ahmad dan Muhammad itu di antara 200 lebih nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi nama Nabi Muhammad itu ada 200 kurang 1. Kurang lebih seperti itu. Tapi ketika datang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak orang-orang pun juga nggak percaya. Jadi jangan aneh, dulu aja yang ada nabinya langsung, yang ada rasulnya langsung, yang Allah perlihatkan mukjizatnya di depan mata mereka. Mereka hanya ta'ajub, heran dengan mukjizat yang Allah berikan kepada rasul-rasulnya, akan tetapi tetap saja mereka tidak mau beriman kepadanya. Apalagi sekarang rasulnya udah nggak ada lagi. Ya. Rasulnya udah nggak ada lagi. Jadi udah nggak ada mukjizat. Mukjizat yang abadi pada saat ini sampai hari akhir zaman nanti hanya satu, yaitu Al-Quran. Inilah warisan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang abadi sampai akhir zaman. Taraktu fikum amraini, aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara, ma tamassaktum bihima lan tadillu abada, engkau tidak akan tersesat selama-lamanya apabila engkau berpegang teguh kepada 2 perkara ini. Yang pertama adalah kitab Allah, Al-Quran wa sunnata rasulih, dan itu dan juga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada kita umat Nabi Muhammad. Ini yang paling penting di akhir surat tadi itu. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Allah bertanya kepada kita, hal adullukum ala tijarah, maukah engkau, kata Allah, aku tunjukkan kepada sebuah usaha, bisnis, perniagaan yang tidak akan merugikanmu dan ini akan menyelamatkanmu daripada azab Allah. Kalau engkau mau, engkau akan menjadi orang-orang yang sukses. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tu'minuna billahi wa rasulih. Ini petunjuk dari Allah.
Kalau engkau mau tu'minuna billah, maka berimanlah kepada Allah. Nah, kita bicara iman. Ini kaitannya dengan tauhid yang diajarkan oleh guru kita Kiai Syahruddin Arsyad. Bicara keimanan bukan gerakan. Gerakan itu hasil daripada keimanan. Keimanan pada hakikatnya adalah at-tasdiq bil qalbi. Suatu ketetapan yang kita tancapkan di dalam batin kita. Wal ikrar bil lisan, kita ucapkan dengan lisan kita. Wal a'mal bil arkan, dan kita implementasikan dengan amal perbuatan. Jadi 3 sisi inilah jadi kuat iman kita yang bersumber daripada keyakinan kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita belum kenal Allah dengan sifat-sifatnya, Pak, maka kita menyatakan dan berkeluh kesah banyak sekali hidup ini nggak adil buat kita. Kalau kita belum kenal kebijakan-kebijakan Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di dalam kitab tauhid, yang ada di dalam ilmu tauhid, maka sekarang-kadang seakan-akan kita nih hidup penuh dengan ngambang semuanya. Kita harus berupaya sekuat-kuatnya apa yang akan kita dapati. Yang pada hakikatnya itu semuanya secara keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada suatu hal yang dapat engkau tambahkan kecuali yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan masing-masing bagian dari rezeki yang Allah berikan kepada kita, maka itu pasti akan Allah berikan. Apa lewat hamba-hambanya, apa lewat dengan jalan yang nggak disangka-sangka, atau lewat janji-janji Allah, atau dengan kasbun usaha yang kita lakukan. Yang kesemuanya itu adalah bentuk syariat. Tapi hakikatnya tetap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak kita lagi sakit, dirawat ke rumah sakit. Itu bukan bentuk hakikat, bentuk syariat. Dan bentuk syariat itu adalah amal fisik yang kita lakukan yang bernilai ibadah. Jadi kita berobat itu ibadah karena menjalankan syariat. Kita lapar makan itu ibadah karena menjalankan syariat. Syariatnya kenyang kudu makan. Syariatnya haus itu kudu minum. Syariatnya ngantuk itu kudu tidur. Itu syariat. Ya. Akan tetapi semuanya itu adalah sudah menjadi sunnatullah. Maka keimanan orang itu akan tenang. Yang pertama sekali akan tampak, akan terasa ketika kita bermunajat kepada Allah. Apakah itu lewat zikir, salah satunya lewat sholat, dengan zikir-zikir yang lain. Itu ketika kita lakukan, Pak, ada sebuah kenikmatan. Orang kalau udah dapat nikmatnya, ya kayak kita makan, kalau udah terasa di mulut kita ini rasa enaknya itu olahan, kita pengen lagi, Pak. Warung mana nih yang paling enak? Ya, di mana tempat makan yang paling enak? Ini karena udah pernah ngerasain enaknya mulut sama olahan itu, datang lagi, Pak, kita. Bahkan belum makan aja kita udah merasa, ini dia nih yang enak. Nah, begitu juga ibadah keimanan. Ketika kita memang masih kosong sampai saat ini, belum mendapatkan halawatul iman,
Nikmatnya iman itu belum kita rasakan. Sebagaimana kalau kita memberikan sambutan itu kita mengucapkan begini. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman dan nikmat Islam. Pertanyaannya, Allah udah ngasih nikmat iman belum? Udah ngerasain nikmatnya Islam belum? Orang kalau udah nikmatin kebersamaan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Kayak orang lagi pacaran kagak mau diganggu. Dan waktunya lama terasa singkat. Lama padahal dia iktikaf itu bisa 2 jam. Tapi ya Allah nggak terasa ya, udah 2 jam. Itu akan nikmat. Ketika kenikmatan itu kita dapetin, kita mau lagi, mau lagi, mau lagi. Bahkan kita kejar untuk menuju kenikmatan itu. Kita tungguin untuk mendapatkan kenikmatan itu. Subuh jam 4 lewat 6 menit. Jam 3 untuk menunggu jam 4 lewat 6 menit. Itu kita bangun karena untuk meraih kenikmatan itu. Kalau ini sudah bisa kita rasa-rasakan, memang perlu kita rasa-rasain Pak. Kalau kita nggak rasa-rasain itu nggak mungkin muncul rasa itu. Ya. Harus kita rasakan. Sedekah itu berat di awal, tapi kalau udah kita jalanin nikmatnya luar biasa. Ketika kenikmatan itu sudah dapat di dalam batin kita, kita tuh pengen sedekah lagi, sedekah lagi, sedekah lagi. Karena memang setan nahannya itu supaya emang kita nggak ngeluarin, tapi ketika kita keluarkan itu membawa kenikmatan. Sama ketika seperti orang contoh yang agak kurang baik, kayak orang buang hajat. Ketika dia keluarkan, Masya Allah, sampai kita ngucapin Alhamdulillahilladzi azhaba annil adza wa'afani. Sampai kita memuji Allah setelah keluar dari toilet. Segala puji Allah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghilangkan berbagai macam rasa sakit dan penyakit yang ada di dalam diri saya. Keimanan. Dan keimanan ini sampai nanti. Sampai kita meninggal dunia. Dan ini terus bergolak dengan gangguan demi gangguan, baik yang datangnya dari luar ataupun yang datangnya bersumber dari dalam diri kita masing-masing. Setan itu kagak mau kalah telak Pak. Setan maunya itu remis aja dah. Kalau kita bertakwa banget aja, setan masih tetap aja. Di hati kita masing-masing aja ini belum terlepas daripada godaan setan. Mau dia kiai, mau dia ulama, mau dia orang lain, sama aja semua setan. Makan semakin tinggi iman orang, setannya lebih banyak berkolaborasi, lebih banyak bersekutu sama yang lain-lain. Kita udah dibawa malas datang ke masjid. Kata setan, baiklah engkau ke masjid, tapi udah dibumbu-bumbuin tuh hati kita. Udah dibumbu-bumbuin hati kita. Kita ngelihat orang lagi pada tidur. Masya Allah. Di hati nih, di hati. Orangnya tidur pada kayak kebo. Orang tidur kayak kebo. Alhamdulillah. Gua nggak kayak dia. Tuh. Hati aja udah mulai bergerak. Ditimbulin sama setan rasa ujub. Rasa ria, rasa bangga jadi orang soleh. Kita udah duduk di masjid aja, kita udah berdiri, udah langsung digoda lagi dengan berbagai macam hal. Makanya orang-orang mukmin itu bukan tanpa gangguan, tetap diganggu. Udah berjamaah aja tetap diganggu, apalagi kagak berjamaah. Maka Rasul sunnahkan agar kita ini habis sholat istighfar. Agar apa?
agar kekurangan-kekurangan kita tadi itu habis sholat Allah maafkan. Yang kedua, Nabi Isa. Nabi Isa itu disebutkan dalam surat As-Saff tadi juga, bahwa dia membenarkan apa-apa yang ada pada dirinya, yaitu kitab Injil, serta mengabarkan akan datang Nabi akhir zaman yang bernama Ahmad. Bayangin, antara Nabi Isa sama Nabi Muhammad berapa ratus tahun? Kata sejarah 600 tahun. Masya Allah, jauh benar. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan wa tujahiduna fi sabilih. Nah ini, enggak cukup beriman aja, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, perniagaan yang aku tawarkan kepada kalian, akan tapi berjuanglah di jalannya. Berjuanglah di jalannya. Dengan cara apa? Banyak media-media yang menjadi wadah buat perjuangan kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada Allah berikan media yatim, ada Allah berikan media fakir miskin, Allah berikan media tempat sarana-sarana ilmu. Yang semuanya itu adalah media jihad fi sabilillah. Kayak kita datang ke masjid, jihad Pak. Karena nggak semua orang bisa berupaya. Semua orang tahu, tapi nggak semua orang punya kekuatan. Yang paling besar jihad, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah jihadun nafsi. Jihad melawan hawa nafsu. Karena ini bergolak terus. Di saat mata kita udah nggak aktif, telinga kita lagi istirahat, kaki dan tangan kita lagi nggak banyak aktivitas, tapi hati, napas, jantung, paru-paru tetap beraktivitas. Telinga kita waktu tidur enggak mendengar. Mata kita waktu tidur tidak melihat. Hati tetap. Jantung tetap. Paru-paru tetap. Napas tetap. Kalau napas juga berhenti juga, ya udah. Habis urusannya. Maka ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah utus Nabi Muhammad sebagai khatamul anbiya, Nabi yang terakhir. Tujuannya adalah agar umatnya tidak dinyinyir oleh umat setelahnya. Karena nggak ada umat lagi setelah Nabi Muhammad. Orang-orang yang masih ada saat ini belum beriman kepada Nabi Muhammad, yaitu kaum yang harus didakwahin. Karena umat Nabi Muhammad adalah umat akhir zaman. Di akhir zaman tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad. Yang syariatnya itu Masya Allah luar biasa. Al-Quran, As-Sunnah, begitu luasnya memberikan pandangan kepada kita. Al-Quran itu bukannya untuk orang sekarang doang Pak. Untuk orang sampai akhir zaman kita nggak tahu kan. Ini dunia berapa lama lagi. Semenjak Al-Quran diturunkan sampai sekarang, itu udah 1500 tahun. Dan kedepannya ini wallahu a'lam masih berapa lama lagi? Masih 1000 lagi, 1500 tahun lagi, atau hanya sampai 500 tahun lagi, atau tinggal 40 tahun lagi. Tantangan-tantangan zaman di masa-masa keturunan kita nanti itu tetap terjawab.
Tidak ada semuanya itu, tidak ada dalam sumber Al-Quran. Ada, cuman ada yang Allah perlihatkan. Isi Al-Quran itu untuk orang-orang terdahulu, untuk orang sekarang, dan juga untuk orang-orang akhir zaman. Jadi kalau kita mengatakan nggak ada dalam Al-Quran, bukan nggak ada, karena ilmu kita lah yang belum nyampe. Apalagi bicara sunnah Rasul, Masya Allah. Nggak ada habis-habisnya. Hadis-hadis Nabi baik yang qaulan, ucapan, wa fi'lan, dan amal perbuatan, wa takriran, dan juga kesepakatan. Ini aja 3 kagak cukup kita pelajarin bertahun-tahun. Jangan pelajarin dah, baca. Kalau orang baca kan cuman baca aja. Itu kita baca aja nggak mampu, Pak. Saking banyaknya. Untung ada imam yang 6 yang ngumpulin. Ada Imam Bukhari, ada Imam Muslim, ada Imam Ibnu Majah, ada Imam Nasai, ada Imam Turmuzi, dan yang lain-lainnya. Untung aja mereka ngumpulin. Di luar itu juga ada yang mensyarahkan. Kayak Ibnu Hajar Al-Haytami, Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan para imam-imam lainnya sebagai mufassir hadis. Kita kagak mampu. Nggak mampu kita. Allah syariatkan kepada umat Nabi Muhammad untuk sholat 5 waktu. Ada sunnah-sunnahnya. Ada juga reward-rewardnya, ada juga ancaman-ancamannya. Ada juga dampak orang yang melakukannya, ada dampak orang yang meninggalkannya selama di dunia dan di akhirat. Semua itu udah dikumpulin sama ulama-ulama terdahulu. Jadi kita ini tinggal menyaring. Bahkan ada seorang ulama itu beliau mengumpulkan beberapa hadis-hadis Nabi dalam satu kasus. Namanya kitab Al-Jam'u wa Taufiq. Di dalam kitab Al-Jam'u wa Taufiq, dalam beberapa hal, setiap satu hal yang berkenaan dengan syariat, itu ada hadisnya, bisa 10, bisa 20. Nah, ketika yang 20 ini dikumpulkan, barulah mereka beristihad untuk menyimpulkan hukum. Jadi kalau kita belajar hadis Nabi hanya dari satu hadis, lalu kita menyimpulkan, bahkan wasohahahu kalau dalam ilmu hadis itu, dan dikuatkan, divalidasi oleh seorang yang bernama A, maka inilah kesimpulan daripada hadis tersebut. Jadi suatu perkara dalam Islam, Bapak Ibu sekalian. Kenapa saya katakan demikian? Karena banyak zaman sekarang, ya, ini zaman-zaman media sosial, orang bikin suatu ketetapan, menyebarkan, nge-share ilmu. Sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan, maka tidak sah sholat seorang itu apabila contohnya dia sujud tidak menempelkan hidung ya maksudnya jidatnya sama hidungnya nempel ke tempat sajadah. Ini hanya bersumber dari satu hadis doang. Tapi kalau kita kumpulin hadis-hadisnya, maka disimpulkanlah oleh para ulama bahwa itu merupakan sunnah, bukan wajib. Jadi kalau kita belajar begitu, oh ini hukumnya sunnah. Ya, tidak setiap kalau kata Nabi, la yu'minu ahadukum, itu artinya kalau diartikan secara bahasa Indonesia, tidak beriman di antara kalian.
Nah, ini mengartikan secara tekstual, la yu'minu ahadukum, itu diartikan tidak beriman di antara kalian. Padahal la-nya bukan la nafi, tapi dalam ilmu agama la lil kamali, yaitu la tanda ketidaksempurnaan seseorang. Berarti bukannya enggak sah, bukannya batal, tapi enggak sempurna. Kalau batal beda, apalagi kagak sah. Ini perang media, Pak, sekarang. Maka yang paling bahaya sekarang itu al-fikr, perang pikiran orang. Semua dogma, semua paham itu semuanya nyampur dalam media sosial. Saya sering ngamatin itu kalau lagi buka-buka TikTok, buka YouTube. Wah, berani-berani bener sekarang. Orang yang tidak punya kapasitas ngomong agama, orang yang punya nggak kapasitas, yang nggak pernah mondok, nggak pernah ngaji, nggak pernah deket sama ulama, tahu-tahu bikin fatwa. Sekarang bebas, Pak, di sini. Siapa yang lagi mau ngelarang, semuanya bebas. Nah, selamatlah orang-orang yang punya taklim kayak begini. Karena orang-orang yang ikut pengajian ilmu itu dengan sumber-sumber yang jelas, maka jelaslah hasilnya. Tapi kalau dia sama aja ngaji mak lewat medsos juga sekarang bisa. Yang ngelafalin aja kagak bener. Voice-nya aja udah salah. Maka kita sekarang lagi dibentuk. Maka barusan alhamdulillah ya, pagi hari ini kita masih diberikan kesanggupan, kekuatan, baik tersambungnya keinginan kita dengan kekuatan, karena kita yakin suatu saat ketika keinginan kita ada, kekuatan kita lemah. Tadi kita sudah sholat qobliyah, kemudian sekarang kita sholat subuh, kemudian kajian, habis ini ada sholat yang memang nggak bisa dikerjakan oleh orang-orang biasa kecuali mereka yang sholatnya berjamaah, yaitu sholat apa? Sholat isyraq. Nggak ada di rumah, yang ada itu sholat ini bisa dilakukan menurut sebagian ulama, yaitu orang-orang yang sholatnya berjamaah di masjid. Ini kelebihan, keutamaan umat Nabi Muhammad SAW mendapatkan berbagai macam keberkahan hidup di pagi hari. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, beliau berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya. Maka nanti ketika lagi sholat isyraq itu jam berapa? Sholat isyraq itu, ya, karena banyak yang bertanya, afdolnya jam berapa? Bolehnya jam berapa dan afdolnya jam berapa? Dan nggak bolehnya jam berapa? Salat isyraq dilakukan Bapak Ibu sekalian itu setelah waktu karahiyatus sholah berakhir. Karena ada sholat yang dimakruhkan, yaitu sholat setelah sholat subuh. Sampai kapan? Sampai syuruk. Sampai naiknya matahari. Maka kalau disimpulkan, itu antara subuh sama syuruk itu 1,5 jam. 1,5 jam itu waktu syuruk. Akan tetapi itu bukan mulainya, tapi berakhirnya. Berakhirnya waktu subuh. Memang subuh ada akhirnya. Kalau sholat zuhur kan berakhirnya itu dengan datangnya azan asar. Ya. Kalau aksar berakhirnya datangnya azan maghrib.
Salat maghrib berakhirnya dengan datangnya azan isya. Salat isya berakhirnya dengan datangnya azan subuh. Salat subuh berakhirnya dengan datangnya. Nih yang kedengeran ini telah habis karohiyah. Ini yang kedengeran. Karohiyah, waktu yang dimakruhkan untuk sholat itu udah habis. Maka ini startingnya, batas antara subuh dengan syuruk. Lalu kapan abdolnya? Abdolnya adalah ala romhin, kata Rasulullah. Itu setinggi ombak setelah syuruk itu mulai. Kalau disimpulkan dari waktu, kata ulama, maka romhin itu naiknya matahari sekitar 1/4 jam. 15 menit setelah terdengar. Dan banyak sekali pendapat-pendapat para ulama untuk mengkaji seperti Imam Asy-Sya'rani, ya. Beliau juga mempunyai ketetapan hukum masalah sholat syuruk. Ada juga Imam Romli, ada Imam Baijuri, ya, dalam hasyiah-hasyiahnya, dalam intisari-intisari sesuatu hadis yang memang memiliki makna lebih daripada satu. Ulama-ulama kita yang menerangkan, kita tinggal ngikutin, jangan kita mendebatin, karena kita tinggal ngikutin aja. Jadi waktu yang paling afdol adalah setelah syuruk itu mulai, bukan saat itu, tapi tunggu jedah ala romhin, setinggi naiknya itu setombak, berarti sekitar 15 menit. Kalau sekarang ini syuruk jam 5:30, berarti abdolnya adalah jam 6 kurang seperempat. Itu abdolnya. Karena ini antara jedah duha sama syuruk itu hanya 15 menit. Waktu yang paling spesial. Waktu yang paling spesial yang jedahnya itu nggak lama. Itu hanya 15 menit antara syuruk dengan duha. Kalau jam 6 nanti sudah awal duha. Duha itu ada awaluhu, ada wasatuhu, ada akhiruhu. Awal duha itu jam 6 atau jam 6:30, pertengahannya adalah jam 9, akhirnya adalah jam setengah atau jam 11 siang. Dan masing-masing itu punya makom sendiri-sendiri. Ini keberuntungan umat Nabi Muhammad. Karena Allah sediakan pahala haji dan umroh tamatan bagi mereka-mereka yang setelah melaksanakan sholat berjamaah di masjid, setelah itu dia menunggu dengan berzikir, dengan bahasan ilmu sampai waktu syuruk. Setelah ala romhin, setinggi tombak itu naik matahari, dia melaksanakan sholat isyraq, maka Allah anugerahkan pahala haji dan umroh yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Masih ada 15 menit. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi dalam beberapa hal yang ringan-ringan saja, yang kita bisa ambil hikmah bersama-sama. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan saya begini, Ustaz. Di rumah saya tergantung sebuah lukisan dari plastik, ya. Gambar seorang wanita mengetik kita. Orang bilang ini buang, itu musik. Apakah itu benar? Itu musik. Pelan-pelan. Terima kasih, Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak jelas, pelan-pelan agak jauhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di rumah saya tergantung sebuah lukisan dari plastik, ya.
yang berbentuk wanita maksud kita, ya, panjangnya kira-kira 1 meter, lebarnya 80 meter. Nah, orang pada heboh, itu dibuang saja katanya. Katanya ini musrik. Apakah benar Ustaz? Itu musrik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba moderator ulangin. Saya nampak. Jadi maksud pertanyaannya di rumah itu terdapat sebuah lukisan. Ada. Lukisan yang mana lukisan itu menggambarkan wanita yang megang kitab atau megang kitab ya, megang kitab. Nah, ketika ada orang yang berkunjung ke rumahnya, orang tersebut menyarankan untuk dibuang karena katanya lukisan itu musyrik. Gitu. Oh. Apa itu musyrik? Musyrik adalah orang yang melakukan syirik. Ya. Perbuatannya syirik, orangnya disebut musyrik. Apa sih itu musyrik? Menduakan Tuhan, menyembah selain kepada Allah, itu syirkut perbuatannya. Orangnya disebut musyrik. Allah nyatakan dalam Al-Quran, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa-dosa syirik dan mengampuni dosa selainnya bagi orang yang Dia kehendaki. Apakah dengan kita menempel sebuah lukisan di rumah itu niatnya adalah untuk menuhankan gambar itu atau lukisan itu? Kita lihat daripada kitab Al-Jam' wa Taufiq yang tadi saya sampaikan, beberapa hadis Nabi tentang masalah lukisan dan patung. Apa Anda? Kopi tahu banget ya. Dalam kitab Al-Jam' wa Taufiq itu banyak sekali referensi kumpulan hadis-hadis Nabi yang berkenaan dengan gambar, lukisan, patung, boneka. Itu kan produk-produk manusia. Ada qaul yang mengatakan kalaulah itu sempurna dari pala sampai kaki dan itu belakang depannya menyerupai manusia, maka itu telah tasyabbuh bikhalqillah. Dia sudah menyerupai dengan perbuatan-perbuatan Allah menciptakan makhluknya. Ada yang mengatakan bahwa itu setengahnya aja boleh, kalau setengahnya nggak apa-apa. Ada yang bilang bahwa depannya aja boleh, belakangnya kosong tidak apa-apa, seperti patung yang ada setengah badannya, belakangnya rata. Ada yang bilang kalau seandainya naruh lukisan di dinding yang ada orangnya itu punya ruhnya, itu akan menjadi musyrik. Siapa yang lagi mau menyembah selain kepada Allah? Kita jadikan niatnya itu untuk hiasan, bukan untuk sesembahan. Niatnya untuk hiasan rumah, bukan untuk sesembahan. Kalau niatnya untuk hiasan, maka mubah. Tapi kalau niatnya mengkultuskan, maka ini sudah menyerempet kepada perbuatan syirik. Kalau mengkultuskan. Pertanyaan saya, ibu mengkultuskan enggak itu gambar? Kalau enggak ya sudah. Ya, ada orang ngomong pakai itu biarin aja. Karena dia enggak lihat kumpulan hadisnya. Ya. Dia nggak lihat kumpulan hadisnya, belajar hadisnya cuma satu yang melarang, melaknat, mengutuk orang yang menempel gambar di rumahnya, itu akan dijauhi oleh para malaikat dan dihilangkan keberkahannya. Ada hadisnya, cuman terbantahkan dengan hadis-hadis yang lainnya. Islam itu dinamis Pak, kagak sempit.
Islam itu dinamis, enggak sempit. Jadi nikmatilah keluasan rahmat Allah buat hambanya di dunia ini. Jangan sampai kita terjerumus kepada kemusyrikan. Kemusyrikan itu adalah menduakan Allah atau memberikan sesuatu selain kepada Allah. Selama niatnya nggak ke situ, insya Allah. Kayak orang begini aja. Orang pakai sarung, ada yang isbal, ada yang enggak isbal. Celana, ada yang sampai di atas mata kaki, ada yang enggak. Terus yang di atas mata kaki menyatakan bahwa orang yang pakai sarung, pakai celana, sampai di bawah nutup mata kaki, itu neraka. Waduh, merepot nih kalau belajar satu hadis nih. Ilahnya itu apa? Karena setiap hukum itu pasti ada dasar daripada penyebab. Kalau memang dasarnya itu ilahnya adalah takabur, maka itulah yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau ilahnya alasannya itu adalah memang bukan takabur, maka la karohata wala haramalah, tidak dibenci dan tidak diharamkan. Justru orang yang mengamalkan kayak begitu, kalau dasarnya adalah kesombongan dan dia merasa yang paling benar dibandingkan yang lain, dialah yang terjebak kepada kesombongan. Justru kita yang aman-aman aja. Islam itu dinamis. Banyak sahabat-sahabat Nabi yang ngaku langsung kepada Rasulullah, ya Rasul, saya juga enggak begitu. Karena memang awalnya itu dari Raja Persia yang memang pakaiannya itu sampai juntai ke lantai, makanya Nabi melarang. Asal itu tidak diniatkan untuk takabur, enggak sok-sokan. Kalau melaksanakan sunnah silahkan. Tapi kalau sudah menyalahkan orang yang berbeda paham dengan seseorang, seperti tadi ibu yang katakan itu, dia tetap melakukan dan mendoktrin serta memaklumkan itu sebagai suatu perbuatan yang musyrik. Kemusyrikan itu Allah yang tahu. Selama kita tidak mengkultuskan gambar itu dan juga tidak melakukan peribadatan kepada gambar itu, maka hukumnya bukan kemusyrikan. Kecuali ibu punya gambar. Sekarang kan ada tuh kalau di rumah orang tua kita dulu tuh ada apa gambar lukisan Soekarno. Masih ada yang punya nggak? Ada yang berarti yang punya udah tua juga umurnya itu. Itu di bawahnya dipasangin hiyo, contoh ini ya. Kenapa dipasangin hiyo? Dia masih hidup. Banyak Pak orang Jawa Timur nganggap Soekarno masih hidup. Ya Pak Yatno ya. Orang Blitar itu masih banyak yang mengatakan Soekarno itu masih hidup. Makanya di rumahnya itu kayak ada apa istilah kata dupa-dupa. Kalau itu udah nyerempet itu mengkultuskan kalau dia masih hidup, padahal udah meninggal, kuburannya ada di Blitar. Ya. Itu nyerempet kepada kemusyrikan. Abadi nggak di neraka? Tidak, kalau dia taubat. Kemusyrikan aja itu bisa diampuni Allah kalau dia taubat qoblal maut. Dia bertaubat sebelum meninggal dunia. Insya Allah Bu, nggak ada itu kait-kaitannya dengan kemusyrikan. Selama niatnya adalah bukan mengkultuskan. Tenang aja ya. Tenang. Baik. Ya, silakan. Islam itu harus sholat di masjid bagaimana subuh, terus kalau zuhur baru Islam. Nah sekarang kasus kayak saya alami. Saya tadi sholat subuhnya di masjid lain, tempat lain, di sholat lain. Nah sekarang subuhnya saya di masjid ini. Nah itu berlaku karena mungkin ada orang yang subuhnya di masjid. Terus saya dapat kalau ke rumah
suruh kan di rumah, itu kan sudah sampai suruh kasih tak mulai muter-muter. Waalaikumsalam. Orang sholat subuhnya berjamaah di masjid yang lain, kemudian kajian subuhnya di sini, kemudian ketika nanti isyraq dia dapat enggak itu? Maka setelah Bapak sholat subuh berjamaah, itu masih fisabilillah di jalan kemari, masih berada di jalan Allah. Bapak sholat seandainya di masjid Nurul Falah, habis sholat dari sono, kemudian karena rumah Bapak dekat dari sono di Nurul Falah, habis dari situ keluar baru ke At-Taqwa. Bapak keluar dari masjid Nurul Falah menuju At-Taqwa aja itu udah fisabilillah, berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian niat iktikaf di sini nunggu waktu isyraq dengan tholabul ilmi, atau sholatnya di rumah. Kalau sholatnya di rumah beda lagi urusannya Pak, karena ini tawasul, menyambung kegiatan dari sholat subuh sampai terbitnya matahari. Itu namanya intizarul waqti bizikri, menunggu satu waktu dengan amaliyah zikir, termasuk kajian-kajian seperti ini. Maka insya Allah Bapak tidak akan menjadi hilang kesempatannya untuk melaksanakan sholat sunnah isyraq. Emang modal kita nih menjadi umat Nabi banyak peluang-peluang kayak begini. Kalau kita nggak pakai di usia-usia kayak begini, sayang-sayang. Karena sholat syuruk kebanyakan itu dilakukan oleh orang-orang yang sudah umurnya nggak muda lagi. Ya. Dan ini kesempatan buat kita. Insya Allah nggak ada yang membatalkan, nggak ada hilah yang menghilangkan fadilah Bapak untuk melaksanakan sholat isyraq di masjid ini, meskipun subuhnya berjamaah di masjid yang lain. Nah ini udah mau deket nih, udah mau deket, ya, udah mau deket waktu abdolnya. Ya kita berdoa mudah-mudahan kita panjang umur, ya, sehat walafiat. Lakukanlah selagi masih bisa melaksanakan, karena nanti ada kepengenan udah enggak dibarengi kekuatan. Datangi sumber suara panggilan Tuhan untuk sholat, datengin. Ntar ada waktunya Bapak kita ini dengar azan nangis, dengar azan nangis. Pengen banget ke masjid, cuman badan udah nggak kuat. Dulu kuat kagak mau, sekarang udah payah baru ngeluh. Nah itu mah lagu lama semua itu. Banyak kan orang kalau lagi kurang sehat banyak ngeluhnya, tapi ketika sehatnya Allah kembalikan banyak lalai. Biniatis sihah wal afiyah wal mu'afatad da'imah fid din wad dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwaji wa auladi wa zurriyyati wa ali baitil kiram syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad.
Allahumma afi ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummat Sayyidina Muhammad warhamhum rahmatan ammatan birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.